Assalamualaikum, nama saya Iqbal Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi, saya dari kelas 11 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajar Ilmawan. Saya berasal dari kelas 11 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustari Amr Semiri Meliala, kelas 11 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Mukafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Ahmad Lutfi. Pembunuhan dalam perspektif hukum Islam. Pembunuhan adalah suatu tindakan kejahatan atau pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindakan pidana pembunuhan disebut juga dengan al-jinayah ala an-nafs al-insaniyah atau kejahatan terhadap jiwa manusia. Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Waqban Juhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Definisi tersebut dapat diambil intisarinya bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain disebut hukumnya haram. Di bawah ini macam-macam pembunuhan. Jumhur ulama fikih, termasuk ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu, atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian. 2. Pembunuhan semi-sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul orang, melempar orang dengan batu kecil atau dengan tongkat, juga kayu yang kecil. 3. Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan tersebut tidak mengenai buah, melainkan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas. Sumber perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi di satu pihak dengan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali di pihak lain dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman qisas, sehingga untuk membuktikan tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat atau tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu menurut mereka haruslah alat yang memang disediakan atau digunakan untuk menghilangkan nyawa. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat atau tujuan membunuh. Unsur-unsur pembunuhan sengaja. 1. Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya, atau yang di istilah fikih disebut maksum ad-dam atau terpelihara darahnya. 2. Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang. Jika perbuatan kejahatan yang dilakukan itu tidak berakibat wafatnya korban atau kematian bukan karena perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya. 3. Tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja.
Ada 3 unsur dalam perbuatan pembunuhan semi sengaja. 1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. 2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. 3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya. Sehubungan dengan unsur ketiga, diisyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi tidak dibedakan antara kematian yang terjadi seketika. Unsur-unsur pembunuhan kesalahan. 1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. 2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak disengaja melakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi tidak diisyaratkan macam perbuatannya. Boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan, dan sebagainya. Sanksi, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja. Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang terbunuh dalam pembunuhan sengaja. 1. Orang yang diharamkan membunuhnya maksum ad-dam. 2. Antara pembunuh dan korban tidak ada hubungan keturunan. Rasulullah SAW bersabda, ayah tidak boleh dibunuh atau qisas karena membunuh anaknya. Hadis riwayat An-Nasai. Menurut jumhur ulama fikih, orang yang terbunuh dan pembunuh sepadan dari sisi agama dan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak dikisas karena membunuh orang kafir, dan seorang merdeka tidak dikisas karena membunuh seorang hamba. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan cara pelaksanaan qisas. Menurut ulama mazhab Hanafi, qisas hanya dilakukan dengan cara pedang dan senjata, baik pembunuhan itu dilakukan pedang atau tidak. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa jika ada yang lain lebih cepat menghabisi nyawa, misalnya senjata api, pedang, kursi listrik, dan lain-lain, maka boleh digunakan sehingga penderitaan dan rasa sakit. Hukuman qisas untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Bila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara', maka hukuman penggantinya adalah hukuman diyat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis diyat. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i, dalam qaul qasim, dia dapat dibayar salah satu 3 jenis, yaitu onta, emas, atau perak. Alasannya, sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang tak sah dan tak ada saksi, ia harus dikisas, kecuali apabila keluarga korban merelakan dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat. Kesimpulannya, sepakat ulama fikih bahwa hukuman tambahan dalam tindakan pidana pembunuhan adalah terhalang mendapat warisan jika membunuh adalah seorang ahli waris. Dalam syariat, hukum yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain dijatuhkan hukuman yang sama menurut apabila yang sudah ini hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.